siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemerhati Radio Suara FM? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Kalau minggu kemarin nih Teh Intan kita sudah berbincang-bincang tentang lima sumber masalah. Nah, tentunya juga kemarin banyak respon ya, yang ketika kita upload ke YouTube banyak respon yang ada yang bertanya, ada juga yang bilang ini bagus talk show-nya, kemudian juga ada yang bertanya ini kalau mau belajar kemana katanya gitu. Dan nanti juga kita akan informasikan tentunya ya kemana kalau ingin bertanya atau berkonsultasi atau mungkin mau ikut kelasnya. Nanti di akhir talk show akan kita kasih tahu ya kemana harus menghubungi siapa gitu ya. Nah, Nana pengen tahu dulu nih di siang hari ini tema kita apa nih? Tema kita siang ini kan kemarin 5 sumber masalah dalam hidup nih. Nah, siang ini kita akan membahas bagaimana untuk mengatasi itu. Jadi intinya obatnya dari 5 sumber masalah hidup itu ada juga yang namanya 5 kondisi hati yang harus kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita akan membahas 5 kondisi hati ini yang harus kita latih untuk menjadi habit kita, sehingga nanti kita akan 5 sumber masalah itu nggak akan pernah kejadian sama diri kita, insya Allah, dan kita akan jadi bahagia intinya kan. Gitu. Karena kan kemarin kita sudah membahas 5 masalahnya. Ya, sekarang obatnya. Nah, obatnya seperti apa? Berarti ini masih nyambung ya masih dengan nyambung banget talk show kita di minggu lalu. Nah, tentunya kita sudah tidak sabar lagi, pemerhati juga pastinya sudah nggak sabar nih Teh Intan untuk tahu nih apa sih sebetulnya kondisi hati yang harus ada gitu ya dalam seseorang kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan tersebut atau menghilangkan 5 sumber masalah tadi gitu ya. Nah, mungkin kita ingin tahu dulu nih Teh Intan, kondisi hati seperti apa nih yang harus ada pada seseorang ketika kita ingin mencapai kebahagiaan tersebut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang 5 kondisi hati yang harus kita aplikasikan. Kita sering nyebutnya itu untuk mempermudah disebut dengan YKIPS. Jadi kalau misalnya teman-teman ada istilah YKIPS-nya pakai nih, YKIPS-nya pakai. YKIPS itu adalah pertama yakin, K-nya itu khusyuk, I-nya itu ikhlas, P-nya itu pasrah, dan S-nya itu syukur. Nah, sebenarnya hal ini mungkin teman-teman juga udah para pemerhati udah paham banget ya, karena seringlah di kajian-kajian tuh pasti sudah dibahas. Cuman masalahnya kadang-kadang bagi setiap orang itu susah untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti saya tanyakan Mbak Nana, tapi kan kita begini, tapi kan kita begitu. Nah, ini yang akan nanti kita urai di kelas, dan mudah-mudahan kita bisa bahas di sini bagaimana menerapkan hal-hal ini. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, Mbak Nana ya. Kita akan bahas tentang yang pertama itu yakin. Kalau kita sudah yakin akan maha kuasanya Allah, yakin akan maha baiknya Allah, itu sebenarnya masalah itu kayak hilang aja, nggak akan ada masalah. Jadi kalau emang kita benar-benar yakin bahwa Allah itu maha kuasa, kita akan tenang kan. Maksudnya dengan kekuasaan Allah, kita itu pasti bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Kita pasti bisa bermimpi, karena yakin kekuasaan Allah itu pasti akan membantu kita. Tidak, maksudnya intinya ada pertolongan itu tidak akan hilang dari Allah. Pertolongan Allah itu pasti datang karena Allah itu maha kuasa yang bisa membolak-balikan hati. Kadang-kadang kita suka mikir gini, kayaknya aku nggak mungkin deh kayak gini. Kayaknya nggak mungkin deh dia maafin aku. Yang kayak gitu kan kita sudah sudah mendefinisikan bahwa kita tuh kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Dia mah nggak mungkin berubah, orangnya udah pasti kayak gitu. Itu kan sudah keluar dari jalur Allah, bahwa kita sudah tidak yakin akan kemahabesaran Allah. Sebenarnya bisa kok suami kita berubah, anak-anak kita bisa kok dirubah, lingkungan kita kok bisa dirubah, dan ngeberubah diri sendiri pun udah pasti bisa gitu. Karena kita yakin maha kuasanya Allah, sehingga Allah bisa membolak-balikan segalanya menjadi lebih mudah bagi Allah gitu. Dan yang kedua itu kan akan maha baiknya Allah. Jadi ketika kita yakin bahwa Allah itu maha baik, jadi apapun yang datang sama kita itu pasti yang terbaik buat kita juga. Walaupun kita tidak suka, tidak nyaman, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kondisinya buruk gitu. Iya, kondisinya buruk, tapi kita yakin bahwa ini adalah yang terbaik buat saya dari Allah. Gitu. Jadi yang tadinya kalau khawatir ke masa depan itu enggak lah, aku yakin kok
misalnya kita merasa nih, aduh kayaknya aku nggak akan laku deh dagang sekarang gitu kan, dengan kondisi kayak gini kan, jualan kayak gini deh. Tapi ketika yakin, Allah mah pasti bisa ngedatangkan gitu istilahnya, walaupun aku jualannya jauh kemana-mana, siapa tahu seperti Sabila kan, saya tokonya tuh jauh kemana-mana gitu kan ya. Tapi ketika kita yakin akan maha kuasanya Allah, itu didatengin orang dari manapun gitu. Ketika orang berpikiran bahwa bisnis itu harus di pinggir jalan, harus dengan butik yang tempat yang bagus, yang nyaman, tapi ketika kita berusaha maksimalnya dulu, Allah itu akan pasti bantu. Gitu. Jadi yakin akan kuasa. Jadi nggak akan khawatir. Bismillah aja kalau selama kita yakin dengan apa yang kita punya, ikhtiar maksimal, selepasnya biar Allah yang akan menentukan, karena Allah maha baik. Apapun di depannya, apapun hasilnya, yakin itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi nggak akan ada lagi khawatir masa depan, nggak akan lagi menyesali masa lalu, karena apa yang sudah terjadi itu pasti yang terbaik buat kita kan. Dan pastinya akan menerima saat ini. Jadi ketika menerima masalah saat ini, dia yakin ini yang terbaik buat aku, udah beres sebenarnya. Jadi masalah itu udah bisa selesai begitu aja, dengan satu poin aja nih, yakin. Nah, masalahnya bagaimana meyakinkan bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah, ini adalah yang terbaik buat kita walaupun kondisinya buruk gitu. Karena kadang-kadang orang berpikir ini kondisi buruk masa dibilang terbaik gitu. Ya. Jadi itulah, kembali lagi, untuk bisa menerapkan ilmu yakin ini kita harus mengaca pada diri sendiri, maksudnya mempelajari, memahami, mengenal siapa diri ini. Kenapa saya kok bisa nggak yakin sama kekuasaan Allah? Kenapa saya bisa nggak yakin akan baik-baiknya Allah? Nah, rata-rata setelah peserta kita lihat gitu, kenapa kok dia susah banget untuk confident, kenapa dia minderan, kenapa dia nggak yakin? Itu kembali lagi, ada hijab dalam hatinya yang menutup kekuasaan Allah itu datang kepada dirinya, yang menutup kebaikan Allah itu datang ke hatinya. Misalnya apa itu trauma-trauma masa lalu yang dia tanpa dia sadari itu melekat dalam dirinya. Contohnya misalnya dulu dia pernah trauma ketika masa kecil dengan kedua orang tuanya, terus dia nggak terima dengan didikan pola orang tuanya yang masa dia tidak nyaman gitu, dibawa sampai gede, akhirnya dia memaknai yakin itu susah karena faktanya dulu aku begini-begini kok, beliefnya dia dulu kayak gini-gini, jadi selalu berhubungan dengan masa lalu. Jadi otomatis kalau misalnya teman-teman atau para pemerhati radio ada yang merasa kesulitan untuk yakin pada melakukan keyakinan dalam diri ini, beliefnya masih kurang, maka itu pasti perlu diterapi. Perlu dikonsul, kenapa, dicari why-nya gitu. Seperti itu Mbak. Jadi insya Allah kalau misalnya kita tahu siapa diri kita, kenapa diri kita, apa kelemahan kita, apa tujuan kita, itu insya Allah keyakinan itu bisa nempel dalam diri kita akhirnya gitu. Itu baru satu poin. Ya. Jadi poin yang pertama, kita tuh harus yakin bahwa segalanya itu ada di tangan Allah. Jadi dari hal yang terkecil, ibaratkan seperti gugurnya daun aja udah Allah perhitungkan dengan begitu sempurnanya kan. Berarti apapun yang terjadi sama kita, masa lalu kita, itulah yang terbaik buat kita. Dan kedepannya yakin kita titipin sama Allah, karena yakin bahwa kita berada di genggaman tangan Allah yang maha baik. Jadi untuk kedepannya nggak usah khawatir sebenarnya, karena tahu kita berada di genggaman Allah yang maha baik. Itu. Nah itulah mindset yang harus kita latih sebenarnya. Jadi nggak bisa begitu aja instan dengar ini langsung bisa ini, pasti akan ada saatnya jatuh, karena kan iman tuh naik turun ya. Nah itu yang harus di maintain, bagaimana kita melatih teman-teman untuk bisa menerapkan yakin ini muncul dalam diri setiap saat, setiap momen, itu perlu latihan. Betul. Karena mau bahas tiba-tiba datang gitu ya. Iya, tiba-tiba bisa, karena emang ini diri itu harus dilatih. Insya Allah kalau kita latih dan kita tahu apa yang ada dalam kekurangan dalam diri kita, kenapa kita nggak bisa yakin, itu insya Allah akan terobati nanti ke depannya. Dan itu di kelas ada ya, step by step-nya. Ya, step by step-nya gimana biar kita bisa yakin. Gitu. Okay. Masuk nih ke poin kedua ya. Yang poin kedua itu tentang khusyuk. Ya, khusyuk ini kalau zaman sekarang itu trennya mindfulness, ini lagi trending banget di luar negeri, karena ini bisa menjadi sebagai obat terapi manusia untuk bisa kembali lagi dalam keadaan tenang. Jadi nggak cepat stres, biar bisa lebih rileks gitu. Apa sih khusyuk itu gitu? Kita kan udah diajarin ya sama di Al-Quran, dalam Islam itu khusyuk itu sering kita lakukan dalam sholat, karena sholat itu harusnya itu khusyuk gitu kan, 5 waktu. Tapi
Ya qadarullah kadang kita tuh susah khusyuk ketika sholat malah. Malah ketika sholat tuh malah ingetnya yang segala-gala. Iya gitu. Jadi menurut penelitian Mbak Nana menyebutkan bahwa 47% ketika mata kita terbuka, pikiran kita itu tidak khusyuk. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tapi pasti pikiran kita kemana-mana. Lagi masak mikirinnya kerjaan, lagi kerjaan mikirinnya rumah, dari rumah mikirinnya tetangga, mama, orang tua, itu pasti seperti itu. Nah mungkin kita pun siaran di sini tanpa kita sadar kita memikirkan hal lain, bisa jadi ya. Atau para pendengar yang ngedengerin tapi sambil mikirin, aduh itu gosong nggak ya di dapur, aduh itu gimana cucian, itu pasti seperti itu. Kita tidak bisa fokus kepada satu hal. Nah padahal hal ini itu adalah penyebab kita tidak bahagia. Penyebab kita tidak bahagia karena kita tidak menikmati apa yang kita lakukan sekarang. Gitu. Kita khawatir akan misalnya kayak aku nih sekarang lagi siaran, tiba-tiba aku kepikiran, aduh nanti gimana ya? Karena kan kita insya Allah nanti itu akan lakukan camp ya sore nanti malam. Nah itu pasti kepikiran, aduh gimana nanti? Udah pasti saya tidak akan merasa enjoy di sini. Dan rasa pun yang akan didapatkan oleh Mbak Nana maupun para pemerhati itu pasti nggak kena karena energinya saya tuh nggak ngumpul di sini gitu. Jadi pengaruh juga. Pengaruh banget. Jadi kita harus gimana berusaha untuk fokus yang nanti ya nanti aja gitu. Tapi kita harus berada di sini menikmati saat ini biar kita bisa enjoy. Ketika enjoy kan rasanya bahagia ya. Gini lah. Kalau kita liburan pun, misalkan liburan suatu yang membahagiakan ya, pasti bahagia kalau namanya liburan itu gitu. Tapi ketika liburan kita mikirnya kerjaan, aduh besok si bapak ini tiba-tiba mau datang nih ke kantor, waduh harus ada laporan gini. Nah itu udah pasti kan, tuh tidak akan jadi bahagia gitu. Padahal liburan itu adalah harusnya bahagia. Iya harusnya bahagia. Tapi karena kita tidak fokus menikmati liburan itu, akhirnya ya itu tadi tidak bahagia. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu tidak menentukan kebahagiaan kita, tapi apa yang kita pikirkan itulah yang menentukan kebahagiaan kita. Jadi semua ada dalam pikiran. Jadi misalnya nih, kita nyuci nih, misalnya kita kesal, aduh kenapa sih harus nyuci gitu, ngedumel gitu. Tapi ketika kita merubah pola pikir kita, nyuci itu nikmat, dapat pahala, dinikmatin, insya Allah bisa jadi bahagia. Mungkin kebahagiaan yang tadi liburan tuh akan lebih nikmat ketika nyuci daripada ketika liburan mikirin kerjaan kan. Itu gimana pola pikir kita. Jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah fokus dengan apa yang kita pikirkan saat ini. Jadi apa yang kita lakukan, fokuskan juga pikiran apa yang pada kita lakukan. Nikmati, enjoy. Jadi milik kita itu hanya saat ini. Jadi berikan yang terbaik, nikmati dan syukurin. Gitu. Jadi ya sekali-kali bolehlah kita memikirkan masa depan, tapi hanya untuk menjadi planning kita. Oh iya besok tuh gini obatnya harus begini. Udah cukup. Jangan sampai aduh besok begini tapi uangnya gimana ya nggak ada. Panjang gitu. Padahal kan itu belum kejadian tapi akhirnya membuat kita khawatir yang berlebihan. Nah itu harus direm. Ketika kita sadar bahwa kita orangnya khawatiran, panikan ke depan, itu harus disadari, dipahami. Oh iya ya ternyata aku tuh orangnya panikan loh. Apalagi kalau misalnya udah bikin deadline, bikin janji sama orang, terus tiba-tiba ada kendala dulu sebelumnya, itu kita jadi panik, nanti gimana ini, bikin stres. Nah, ketika kita mengenali diri kita paham, oh iya ya saya tuh punya orangnya panikan nih. Jadi ketika hal itu terjadi, dia akan belajar menjeda. Nafas, buang nafas, merenungi, saya harus kembali khusyuk menikmati apa yang saya kerjakan saat ini. Nah itu, jadi kalau di kelas tuh nanti akan belajar seperti itu Mbak Nana. Jadi kita mengenal diri dulu nih, apa kekurangan kita, kapan kita stres gitu. Itu akan dikenali. Akhirnya kita punya cara-cara untuk tetap khusyuk pada apa yang kita lakukan. Jadi masa depan itu kita ambil untuk menjadi planning kita, masa lalu itu untuk jadi pembelajaran, tapi fokusnya tetap pada hari ini. Gitu. Jadi itu tentang khusyuk. Jadi walaupun mengerjakan sesuatu yang membosankan, bila kita khusyuk dan menikmati, insya Allah akan jadi bahagia. Sebentar, gini Teh Intan, kalau misalnya para ibu gitu ya, biasanya kan para ibu ini multitasking gitu. Ya, benar banget. Lagi masak tapi sambil ngasuh anak. Yes. Belum
masakan belum matang, anak-anak sudah teriak. Nah itu gimana nih mengkondisikan, sebenarnya nggak para ibu aja sih, kadang mungkin laki-laki juga ada mungkin yang multitasking seperti itu, tapi kebanyakan biasanya kan wanita ya yang multitasking, yang biasanya mereka mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Nah, betul. Gimana nih memanage supaya tetap bisa khusyuk atau menikmati ini dalam konsep khusyuk ini gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau multi tasking sih boleh aja ya, selama kembali lagi ke dirinya, yaitu mengenal lagi kan, saya sanggup nggak multitasking. Ternyata setelah diperhatiin saya tidak bisa multitasking. Berarti kan ada kepanikan di situ, akan ada banyak kekhawatiran yang muncul, baik itu kekhawatiran akan masa depan ataupun kecewa masa lalu. Bisa gini, coba ya tadi tuh bangun lebih pagi deh, harusnya ini kan harus udah beres, aduh tuh anak kan, itu jadi panik. Betul. Akhirnya dia tidak merasa enjoy. Nah biasanya rata-rata ibu-ibu kalau udah kayak gitu marah-marah dan itu anak-anak yang akan jadi sasaran. Ya kasihannya tuh, jadi akan ada pihak ketiga yang kena imbas dari diri kita. Nah makanya ketika itu sadarin, oh saya itu ternyata nggak bisa ya multitasking seperti itu. Nah ketika nggak bisa multitasking, maka harus dirapikan lagi job desk-nya gitu. Biasanya saya ke peserta yang udah ada komplain kayak gitu, satu kayak gini-gini, oh berarti teh kalau gitu kita harus mempersiapkan apa sih skala prioritas, mana yang lebih utama. Karena kan kalau kita mah segala dikerjain ya, terus semua penting, pasti ada yang prioritas, nggak mungkin semuanya penting. Coba dilakukan step by step, itu harus diatur. Jadi ketika hal itu bisa diatur, otomatis kan dia akan lebih tenang, lebih rileks, energinya lebih dapat. Walaupun misalnya dia masak dalam keadaan ngasuh anak di bawah, misalnya anak-anak mainin peralatan, tapi karena dia enjoy, merasa tenang, nggak khawatir ntar ke depan gimana, atau enggak tadi dia menyesali masa lalunya tidak terlalu ini, ya akan enjoy aja, dia akan tetap bahagia dengan anaknya di bawah. Mimiknya juga dia akan lebih nyaman, energi ke anaknya juga enak, makan marah-marah sebenarnya dia nikmatin, alhamdulillah ya Allah lagi masak. Ya nak, diam apa lagi sayang? Pasti kan gitu ya. Jadi kita tuh udah bisa enjoy walaupun dua pekerjaan itu, antara masak dan mengasuh anak. Jadi kembali lagi pada diri sendiri sih teh. Sadar utuh, hadir penuh. Jadi sadar sepenuh-penuhnya dan hadir dalam saat ini gitu. Jangan kemana-mana, jangan ke masa depan, jangan ke masa lalu, ataupun misalnya memikirkan orang lain yang tidak berhubungan dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi emang harus dilihat dulu kenapa dia seperti itu. Pasti ada unsur-unsur lain yang membuat dia menjadi panik dan tidak bisa multitasking. Jadi dulu saya sih ibu-ibu, kalau boleh saya saran, mulailah membuat skala prioritas. Gitu. Kalau emang sadar diri ya, tukang panik gitu, tukang marahan, tukang apalagi suka ada loh karakter orang yang tergesa-gesa. Jadi pengennya cepet-cepet gitu. Itu karakter saya banget. Jadi ketika pengen cepet-cepet itu udah pasti multitasking, semua dilakuin. Dulu tuh saya seperti itu, makanya setelah paham ilmunya, oh iya, semua itu harus diurai, harus dijalani dengan senikmat-nikmatnya. Jangan sampai karena kita tidak mindfulness ini, kita tidak khusyuk ini, akhirnya semua jadi tidak ada pahalanya. Ya kan sia-sia dong bangun tidur lebih pagi, nyiapin semuanya. Kalau hanya di endingnya kita akhirnya meledak gitu. Kamu tuh sih, makanya kan akhirnya semua hilang. Iya juga ya, sayang capek-capek gitu. Makanya saya harus membuat planning kerja. Saya harus skala prioritas yang mana. Saya berusaha enjoy menikmati setiap kerjaan. Beda loh, Mbak Dana ya, kalau misalnya masak kitanya enjoy, tenang, itu rasanya sama anak pasti, Bun enak banget gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau kita gemuruh sama panik kan gitu, yang ada keluhan lah dari mereka, bunda kok gini sih, bunda kayak itu tuh, gitu efeknya. Makanya pikir, oh ya benar, semua itu harus muncul dari hati. Sampai hal yang terkecil, ngepel, masak, sasapu juga emang harus dari hati gitu istilahnya. Karena itu semua berpahala dan setan nggak akan diem dong dengan apa hal yang kita lakukan, dia pasti kan menggoda kita dengan gitu. Makanya kita harus sadar penuh, hadir utuh. Sadar penuh, hadir utuh. Itu yang harus kita latih sama teman-teman juga. Itu poin yang kedua tentang khusyuk. Lanjut nih Mbak Nana? Ya, silakan. Oke. Yang kedua itu ada ikhlas. Ketiga, maaf, yang I itu adalah ikhlas. Jadi dalam hidup itu hanya ada dua kemungkinan ketika musibah itu terjadi. Apa aja kemungkinannya? Pertama, hal itu terjadi karena salah kita sendiri. Yang kedua, hal itu terjadi karena Allah ingin menaikkan derajat kita.
Nah, jadi ketika ada masalah datang hadir dalam diri kita, apapun itu, baik seseorang ataupun suatu peristiwa, kita harus menganalisa, ini salah kita bukan sih, ini karena dosa kita bukan sih, gitu. Kalau misalnya ngerasa, oh bukan sih, aku mah ngerasa nggak buat dosa gini misalnya ya, lari ke poin kedua, oh berarti Allah pengen menaikkan derajat saya untuk saya jadi lebih baik. Nah, ketika kita ikhlas memaknai itu, memaknai hal dua tadi, lalu kita terima dengan ikhlas dan perbaiki diri tanpa harus banyak ngeluh. Jadi ini hadapin aja masalahnya, gitu. Ikutin, jalani dengan apa? Dengan hati ikhlas, nggak boleh banyak ngeluh. Kalau kita nggak kebanyakan drama, ya kan? Masalah datang, aduh ini gimana ya? Kok bisa sih dia kayak gitu? Drama, panik gitu, duluan. Panik duluan. Sampai ya tadi itu selalu telepon teman kan, ini kan mencari kekuatan gitu, bahwa apa yang kita pikirkan itu benar, orang itu salah gitu kan, mencari support, dukungan gitu, enggak ngomel ke anak-anak, marah-marah, melampiaskan kekesalan kita, itu yang nggak boleh gitu. Berarti kalau kita lagi seperti itu, berarti kita tidak ikhlas dengan apa yang menimpa kita. Tadi kan kuncinya yang 5 sumber itu adalah menerima apa yang terjadi sama diri kita saat ini. Artinya kita harus benar-benar ikhlas. Oke, ini datangnya dari Allah. Ini yang pasti yang terbaik buat saya. Dan kalau emang kita sadar akan dosa-dosa kita, ya istighfarin aja. Terus, yaudah ya Allah, saya siap menjalani ini. Saya akan ikhlas karena yakin kalau saya lolos dari masalah ini, kalau saya bisa melewati hal ini, semuanya untuk aku kebaikannya. Ya nggak? Ya pertama kebaikan kita akan dihapuskan dosa. Terus yang kedua juga kita akan menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih kuat. Gitu. Jadi sebenarnya ini untuk memahami ikhlas itu adalah kalau kita sering tersakiti, kalau kita sering merasa kecewa, misalnya hati itu sering-sering rapuh lah gitu ya, itu sebenarnya yang lebih baik. Kenapa? Karena hati yang sering terkoyak-koyak istilahnya gitu ya, yang sering dibulak-balik gitu, itulah hati yang akan menjadi lebih dewasa, akan hati yang akan lebih teguh, lebih kuat dalam menghadapi hidup, lebih fleksibel nantinya dibandingin orang-orang yang misalnya jarang diuji sama Allah, jarang disakiti orang, senangnya bahagia terus bawaannya tuh ya, nggak ada ujian, nggak apa misalnya, dia tuh hatinya akan beku, dia akan menjadi sombong, merasa diri paling benar, tidak menerima pendapat orang lain, ya kan, akan jadi egois. Itu hati-hati orang yang nggak pernah merasakan kesusahan, kesulitan. Bisa lihatlah dari kenyataan yang ada pun fenomenanya, kalau kita bisa membandingin antara anak yang merih, istilahnya apa ya, bahasa Indonesia itu kan merih ya, yang kuat lah dari dulunya tuh tangguh gitu ya, banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, dan anak yang ke masa kecilnya dimanja, diberikan segala fasilitas yang ada, pokoknya dimanja aja, itu ketika tumbuhnya pun akan berbeda. Hasilnya seperti apa? Pasti akan lebih dewasa orang-orang yang merih itu dari kecil gitu. Dia akan lebih kuat, dia akan lebih mau menerima keadaan, dia akan lebih lebih tangguh lah dalam menghadapi hidup dibandingnya si orang yang kaya tadi atau misalnya orang yang dimanja tadi. Makanya ketika menghadapi suatu masalah apapun yang datang sama kita, udah ikhlasin aja, karena ini pasti yang terbaik. Terima aja. Oke ya Allah, aku siap. Dan jalanin itu dengan mudah. Intinya easy aja gitu, easy going aja, santai aja, karena kemarin itu saya jelaskan kan, setidaknya kita tuh punya fleksibilitas psikologis. Jadi dalam diri kita itu ada punya kemampuan beradaptasi dengan masalah yang kita hadapi. Jadi jangan pernah takut, jangan merasa ini kayak aku berat deh, kayak aku gak bisa deh kalau cerai gitu ya. Itu kan udah drama duluan kan, udah lebay. Gimana nanti kalau cerai? Gimana nanti kalau suami aku meninggal? Bagaimana? Udah dipikir duluan. Padahal kalau coba jalanin aja, yakin Allah akan nolong, insya Allah gitu, akan lebih mudah kita menjalaninya, karena intinya kita sudah ikhlas. Gitu. Ikhlas ini kan mudah diucapkan gitu ya, tapi bener banget dalam prakteknya itu kadang-kadang orang mikir-mikir, ini aku udah ikhlas apa belum sih? Iya betul. Nah, bagaimana supaya kondisi hati kita itu selalu ikhlas, kemudian juga menerima gitu ya, menerima apapun yang terjadi pada kita. Ya, ini saya hadirkan suatu contoh aja ya. Jadi ada peserta yang
Dia itu ceritanya hijrah. Hijrah otomatis ketika hijrah dan masalah bisnis perekonomian pun akan turun kan, turun drastis. Dan di situ kita ditantang untuk ikhlas, untuk menerima keadaan saat ini. Tapi beliau itu padahal ikut kajiannya udah banyak, ilmunya udah luar biasa, tapi seringkali dia merasa, kok tuh gini ya, kok gini ya gitu. Dia seperti tidak ikhlas. Rasanya aku coba gali tentang dia, ngobrol tentang masa lalunya, dan ternyata masa lalunya dia itu banyak disupport oleh kedua orang tuanya, khususnya bapaknya, untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih hebat. Jadi orang tuanya mungkin ngasih doktrin kayak gini, kamu tuh ya kalau misal udah gede kamu tuh harus kaya, jangan susah kayak bapak sama ibu, susah kalau jadi orang sukses tuh kayak gini, kamu tuh harus kayak gini, kamu harus jadi orang sukses ya. Terus tuh sampai dia di support untuk sampai nilai ranking pun harus bagus gitu. Kalau misalnya nggak bagus dia akan dibentak. Nah, otomatis ketika dari kecil dia dibentuk seperti itu, bahwa hartalah segalanya. Kalau udah bahagia itu adalah uang gitu ya. Bahagia itu serba ada, semua bisa kebeli, itu baru bahagia. Ya otomatis ketika hijrah pun dia akan susah ikhlas. Karena apa? Karena dia masih punya konsep pemikiran itu di masa kecilnya. Akhirnya saya minta sama dia, coba Bu berdamailah dengan masa lalu. Terima dengan kenyataan dulu dia hidup susah, berdamailah dengan hal itu. Ayo kita tapping, dan Masya Allah luar biasa sekarang dia dalam menghadapi kehidupan tuh udah lebih ringan, lebih ikhlas. Iya ya, ini yang menjadi seperti itu. Jadi emang ada hal-hal yang dalam diri hati kita itu kotor, dan ketika kotor, sesuatu yang berbau kayak ikhlas, pasrah kan hal-hal yang murni ya, yang mulia itu susah kita terapkan dalam hati karena hati kita ini yang masih kotor gitu. Jadi di kelas itu kita akan cari, kita akan gali kenapa dia nggak bisa ikhlas. Kita akan berusaha berdamai dengan masa lalunya, yaitu lewat teknik safe itu. Nah, ketika dia berdamai, insya Allah dia akan mudah menjalani apa itu ikhlas, apa itu khusyuk, dan apa itu yakin. Itu insya Allah. Tentu perlu usaha juga ternyata ya, sampai ke tahap ikhlas ini ya. Ya betul. Jadi emang saya selalu minta sama peserta, tolong jujur sama diri sendiri. Jadi jujur dengan apa yang dirasakan, jujur dengan apa yang dipikirkan. Jangan sampai kan ada orang juga peserta yang ketika cerita ke kita tuh dia nunjukin hal-hal baik aja gitu. Terus saya mau udah gini, saya mau gini, kalau saya tuh gini, tapi emang sih gini-gini. Aku ujungnya selalu gitu. Bilang, oke, cut dulu. Saya minta jujur dalam diri. Ketika kamu rasain ini, apa yang kamu rasa? Apa yang kamu pikirkan? Terus secara sampainya dia lama-lama dia jujur sama dirinya sendiri, jujur cerita, dan baru kita nemuin, oh ya, akar sumber permasalahan itu adalah dari sini. Gitu. Lalu kita bisa obatin. Gitu. 3 poin ya, Bana. 3 poin. Sebentar, ini kalau untuk 2 poin lagi, biar pemerhati pada penasaran nih, kita break dulu sejenak. Boleh. Untuk memberikan kesempatan layanan masyarakat yang harus Nana sampaikan dulu. Boleh. Tetap stay tune di 93,1 Suara Perintis, My City, My Radio.